Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan pembahasan kitab Al-Wajibat. Ya, Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimat. Kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimat. Ini perkara yang fardu ain ya. Dan kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang jenis-jenis tauhid. Ya, tauhid itu dari wahada yuwahidu tauhidan, artinya menjadikan satu, mengesahkan, itu namanya tauhid. Dan pembagian tauhid ini hasil tatabu wal istiqra, hasil penelitian, hasil pengamatan. Kalau ditanya mana dalilnya, nggak ada, tapi ini hasil pengamatan. Sebagaimana hukum taklif ada 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Itu dari mana ada 5 seperti itu hasil penelitian ya. Makanya para ulama berbeda pendapat, ada yang membagi tauhid menjadi 2, ada yang membagi tauhid menjadi 3 ya. Termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi tauhid hanya 2 saja, yaitu tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid talab wal qasad. Tauhid ma'rifat wal isbat di dalamnya terkandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid at-talab wal qasad inilah yang namanya tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Tapi karena permasalahan asma wa sifat itu banyak terjadi penyimpangan, maka dipisahkan rububiyah dan asma wa sifat ya. Dulu ya sebagian salaf hanya membagi 2 saja tauhid itu ya. Jadi masalah 2, 3, mau 4 itu enggak masalah. Yang penting itu terkumpul semua maknanya ya, semua maknanya. Jadi dibagi ini adalah untuk mempermudah kita untuk bisa memahaminya. Ya di sini Syekh membagi tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah, waladzi aqarra bihil kuffar ala zamani Rasulullah SAW walam yudhilhum fil Islam. Tauhid rububiyah ini tauhid yang diakui oleh orang kafir pada zaman Rasulullah SAW, akan tapi hal ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Qatalahumur Rasul SAW, bahkan Rasulullah SAW memerangi mereka. Wastahala dima'ahum wa amwalahum, menghalalkan darah dan harta mereka. Yaitu huwa tauhidullah bifi'lihi, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Ta'ala di dalam seluruh perbuatannya. Bahwa Allah Ta'ala di dalam seluruh perbuatannya Allah esa, di dalam menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan ya, mengatur alam semesta, Allah sendirian, Allah esa di dalamnya ya. Dalil dari al-firman qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yurijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun ya. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang kuasa untuk memberikan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mampu untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur seluruh urusan? Pasti mereka mengatakan Allah. Mereka tahu ini.
bahwa Allah Ta'ala esa dalam seluruh perbuatannya. Qul afala tattaqun, kemudian katakan, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala? Ya, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam uluhiyah, di dalam ibadah, ya. Jadi tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Ta'ala di dalam perbuatannya, bahwa Allah Ta'ala esa di dalam seluruh perbuatannya, ya. Gak ada asisten bagi Allah Ta'ala, ya. Bahkan para malaikat pun hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini sudah maklum ya, tauhid ini sudah maklum ya, jadi kita tidak terlalu berpanjang-panjang. Kemudian tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza' fi qadimid dahri wa hadisihi. Tauhid uluhiyah, inilah tauhid yang terjadi perselisihan zaman dahulu maupun zaman sekarang. Terjadinya di sini, yaitu tauhid uluhiyah. Wa huwa tauhidullahi bi af'alil ibad, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala di dalam seluruh perbuatan hamba. Kalau tadi mengesahkan Allah Ta'ala di dalam seluruh perbuatannya, Allah esa di dalam seluruh perbuatannya. Kalau tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan seluruh perbuatan hamba, seluruh ibadah hamba hanya untuk Allah semata. Ini namanya uluhiyah. Ya, seperti doa, nadar, menyembelih, berharap, takut, tawakal, ya, rohbah, ya, mirip ya. Berharap, takut, inabah, kembali. Wa kullu naw min hadhil anwa alaihi dalilun minal Qur'an. Ya, semuanya memiliki dalil dari Al-Qur'an. Dan inilah merupakan tujuan ya dari penciptaan langit dan bumi, atau penciptaan ya, manusia ya, jin dan manusia. Sebagaimana Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kata ibadah, kata Ibnu Abbas, itu maknanya adalah tauhid, karena enggak sah ibadah tanpa tauhid. Maka beliau menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ay wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan aku, mentauhidkan aku di dalam ibadah. Ini tujuannya. Jadi tujuan kita diciptakan adalah untuk mengesahkan Allah Ta'ala di dalam seluruh ibadah. Bahwa semua aktivitas ibadah yang kita lakukan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya. Ya. Dan seluruh para nabi dan rasul itu inti dakwahnya adalah ini, menyerukan untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Sebagaimana Allah firman dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, seruannya sama. Sembahlah Allah, jauhilah taghut. Makna yang mudah bagi taghut adalah apa yang disembah selain Allah. Nanti kita akan bahas lebih rinci tentang taghut. Ya. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Yang ini merupakan tujuan ya diciptakannya jin dan manusia. Kemudian berikutnya yaitu tauhid dzat wal asma wa sifat. Mentauhidkan Allah Ta'ala dalam dzat, dalam nama dan sifatnya. Qala Allah Ta'ala firman, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu dia Maha Esa. Allahu Samad, Allah yang Maha sempurna, yang Maha kaya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sekufu, yang selevel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah terfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama Allah yang paling indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut.
Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya, maka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Juga firman Allah surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah Ta'ala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yusbituna dzalika lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semuanya itu nama dan sifat Allah Ta'ala yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sesuai dengan apa yang layak dengan kemuliaan dan keagungannya. Isbatan bila tamsil, menetapkan tapi tidak sampai kepada menyamakan. Wa tanzihan bila ta'til, dan mensucikan Allah Ta'ala tapi tidak sampai kepada ta'til, ya, menafikan sifat-sifatnya. Ya, inilah tauhid asma wa sifat. Ya, bahwa Allah esa di dalam seluruh nama-namanya. Ya, karena nama-namanya mengandung sifat yang sempurna. Berbeda dengan nama-nama makhluknya. Terkadang nama saja tapi tidak mengandung sifat. Ya. Namanya Muhammad, tapi mungkin sifatnya tidak seperti itu, ya. Beda dengan nama Allah Ta'ala, seluruh nama itu mengandung sifat yang sempurna. Makanya husna. Husna itu bentuk muannats dari ahsan. Ya. Dan semua sifat-sifatnya sempurna, tidak ada aib, tidak ada cacat padanya. Ya. Itulah pembagian tauhid. Jadi pembagian tauhid itu, ya, tidak ada dalil, tapi yang ada itu hasil tatabu wal istiqra, hasil pengamatan dan penelitian. Maka ada yang membaginya dengan 2, ada yang membaginya dengan 3, itu tidak masalah selama maknanya itu terkandung semua. Dan hubungannya, ya, tauhid rububiyah itu mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Kalau dia esa di dalam seluruh perbuatannya, maka dia esa satu-satunya berhak untuk diibadahi, ya. Kemudian tauhid uluhiyah mutadhamminun li tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Karena ketika seseorang itu mengesahkan Allah dalam ibadah, ya pasti dia pun mengesahkan Allah Ta'ala di dalam seluruh perbuatannya. Adapun tauhid asma wa sifat itu terkadang mengandung tauhid uluhiyah, terkadang mengandung tauhid rububiyah, ya, pembahasannya, ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk kepada lawannya, yaitu syirik. Yaitu syirik. Ya, syirik itu ada yang membagi 2 macam, syirik akbar dan syirik asghar. Ada yang membagi 3 macam, syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Ya, di sini termasuk beliau di sini membagi 3. Syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Ya. Ya. Kenapa kita harus mempelajari tentang kesyirikan? Karena dengan kesyirikan kita semakin jelas apa itu tauhid. Sebagaimana syair, fadidu yudhiru husna hudid bididdiha tatabayyanul asya. Kebalikan itu menampakkan kebalikannya, dan dengan kebalikannya segala sesuatu menjadi jelas. Jadi tauhid akan semakin jelas kalau kita membahas tentang kesyirikan. Ya, dan terkait dengan syirik, ini perkara yang sangat ditakuti, ya, oleh para anbiya. Sampai Nabi Ibrahim saja berdoa dalam surat Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman, apalagi kita. Ya. Syirik itu sangat halus, ya. Ya, di sini saya membagi 3 macam. Syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Adapun syirik akbar,
la yaghfirullahu wa la yaqbalu ma'ahu amalan sholihan. Syirik akbar Allah tidak akan mengampuninya dan Allah tidak akan menerima amalan soleh ya jika bersama syirik akbar. Jadi ini membatalkan semua amal soleh, syirik akbar. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ya, dan Allah mengampuni dosa di bawahnya bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Dosa di bawah kesyirikan. Karena ada dosa-dosa yang selevel dengan kesyirikan, di antaranya kufur akbar, nifak akbar. Ini di antara dosa yang tidak akan diampuni. Adapun di bawahnya itu masih mungkin diampuni. Ya, ini kapan? Ketika mati membawa dosa syirik. Tapi kalau sebelum mati kemudian dia bertobat, maka Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, hatta dosa kesyirikan. Kalau sebelum mati itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Juga Allah firman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikatkan Allah, ya syirik akbar, sungguh Allah haramkan baginya surga. Kalau Allah haramkan surga artinya dia selamanya di neraka. Allah haramkan surga. Wa ma'wahun nar wa mal lidzalimin min ansar, dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Maksud zalim di sini adalah apa? Syirik, pelaku kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Sebagaimana apa yang dikatakan Luqmanul Hakim, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau mensyirikatkan Allah, karena mensyirikatkan Allah adalah kedzaliman yang paling besar terkait dengan hak yang paling agung, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi ya, apa yang mereka amalkan berupa amalan, kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Juga al-Tifah dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka amalmu semuanya batal. Ya. Juga dalam surat Al-An'am ayat 88 atau firman, lau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Jika kalian berbuat syirik, tentu ya apa yang kalian lakukan itu menjadi terhapus, batal. Hal tersebut li'anna wa dzalika li'anna syirkal akbar adlamud dzulmi wa abtalul batil. Hal tersebut karena syirik akbar adalah kedzaliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil. Ya, ini syirik akbar. Dan syirik akbar itu ada 4 macam. Ya, secara garis besar syirik akbar ada 4 macam. Jadi yang pertama syirkud dakwah, syirik di dalam doa. Sebagaimana Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala mereka menumpangi kapal mereka tertimpa badai yang besar, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ketaatan kepadanya. Ya, dia tahu nggak ada yang bisa, berhala-berhala mereka tidak ada yang bisa menolongnya. Maka mereka mengikhlaskan dalam doanya hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi tatkala Allah Ta'ala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, maka mereka pun berbuat syirik lagi. Jadi orang kafir dulu itu mereka berbuat syirik itu ketika kepepet, dalam keadaan susah, kepepet. Ya, kalau zaman kita berbuat syirik kapan saja, ketika kepepet maupun ketika senang. Ya.
Dan ini wa idahum yusyrikun, mereka pun berbuat syirik kembali. Jadi berdoa kepada selain Allah hukumnya syirik. Dan doa itu ada 3 macam ya, diantaranya yaitu isti'anah, isti'adzah, dan istighosah. Isti'anah yaitu minta pertolongan pada perkara yang akan kita lakukan. Isti'adzah minta perlindungan sebelum terjadinya musibah. Istighosah ini minta bantuan setelah terkena musibah ya. Jadi ini bedanya isti'adzah dengan istighosah. Isti'adzah itu minta perlindungan sebelum terkena musibah, akan dilindungi dari musibah tersebut. Tapi kalau istighosah minta pertolongan setelah tertimpa musibah agar Allah mengangkat musibahnya, berikan pertolongan kepadanya. Dan doa itu ya min a'dhami anwa'il ibadat, doa termasuk jenis ibadah yang paling agung. Bal huwa muhul ibadah, bahkan dia inti dari ibadah ya, inti dari ibadah. Dan semua ibadah yang kita lakukan hakikatnya itu adalah doa. Makanya doa itu ada 3 macam: doaul masalah, doaul sana, dan doaul ibadah. Doa masalah yaitu kita meminta kepada Allah Ta'ala ya, doa permintaan dengan bertawasul dengan nama-nama Allah yang maha indah, ya Rahman irhamni, ya Razak urzuqni, ya Ghafur ighfirli. Adapun doa usana yaitu doa yang berupa pujian, zikir yang kita baca, Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, itu semuanya doa usana. Nah, doa ibadah, semua aktivitas ibadah yang kita lakukan, sholat, saum, haji, umroh, itu semuanya doa. Karena tatkala kita melakukan ibadah tersebut, kita berharap Allah Ta'ala menerima ibadah kita, Allah memberikan pahala yang berlimpah dari ibadah kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan seterusnya. Maka itu termasuk doa ibadah. Maka doa itu ya, ini intinya ibadah. Tidak ada aktivitas yang kita lakukan kecuali di sana mengandung doa. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, maksud ibadah di sini adalah ibadah doa, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yaitu tidak mau berdoa, saya dukhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina ya. Jadi semakin kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, itu menunjukkan kefakiran kita kepadanya ya, menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Ta'ala. Semakin jarang kita berdoa, itu menunjukkan kesombongan ya. Ini doa ya jenis syirik pertama, yaitu syirkud dakwah, syirik di dalam doa. Tidak boleh berdoa kepada para nabi, malaikat, wali, nggak boleh ya. Adapun isti'anah seperti misalnya minta pertolongan, minta perlindungan ya kepada selain Allah Ta'ala, itu dengan syarat. Pertama, dia hayun, hadir, qadir, masih hidup. Misalkan kita minta tolong perbaiki, misalkan kita nggak bisa bongkar mobil, bisa bongkar atau bisa masang, kita minta tolong boleh. Syaratnya dia masih hidup, nggak boleh kepada mayit. Yang kedua, dia hadir, bisa dihubungi. Yang ketiga, dia mampu pada perkara yang dia mampu. Adapun meminta pada perkara yang tidak ada yang mampu melakukan kecuali Allah Ta'ala, itu bisa masuk pada syirik akbar ya. Kemudian jenis syirik yang kedua, syirkun niyah, syirik di dalam niat. Wal iradah wal qasad, niat, keinginan, dan maksud, tujuan. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat Hud ayat 15 sampai 16.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya dari amalan akhirat dia menginginkan dunia. Maka kami sempurnakan bagi mereka amalan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Akan tapi mereka inilah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali api neraka. Tidak ada bagi mereka kecuali api neraka. Ini menunjukkan ini syirik akbar yang menyebabkan dia selamanya di dalam neraka. Syirik niat. Wa habitu ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka terhapus apa yang mereka lakukan ketika di dunia dan batalah apa yang telah mereka kerjakan. Tidak ada yang seperti ini kecuali ini adalah karakteristik syirik akbar, ya. Maksudnya ana manawa wa arada bi amalihi dunya awriya, orang yang meniatkan, yang menginginkan dengan amalannya, dengan amalan akhiratnya itu dunia atau karena riya dia. Ka ahli nifaq khalas, seperti orang munafik yang murni, iradatan kulliyatan, keinginan secara keseluruhan, lam yaksud biha wajah Allah Ta'ala wa darul akhirah, dia tidak memaksudkan dengan amalan tersebut wajah Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Fahuwa musyrikun asyirkal akbar, dia orang yang berbuat syirik dengan syirik akbar. Ya, jadi dia tidaklah meniatkan dengan amalannya itu kecuali ingin dunia atau riya yang murni seperti orang-orang munafik. Makanya kata Ibnu Qayyim, riya itu yasiru minar riya, sedikit riya, itu namanya riya syirik asghar. Tapi kalau riyanya itu dominan, bahkan niat awalnya adalah memang untuk riya, maka itu bisa masuk syirkun niyah. Ya. Amma man arada bi a'malihi Allah wa darul akhirah. Adapun orang yang menginginkan dengan amalan, ya, perbuatannya, ibadahnya itu Allah dan negeri akhirat, lakin tara'a ala ba'di a'malihi riya, akan tapi muncul tiba-tiba atas sebagian amalannya itu riya dan lain sebagainya. Falaisa dakhilan fi dzalik, ini tidak masuk kepada hukum ini. Bal yakunu amaluhu syirkan asghar, kan tapi amalannya itu syirik asghar. Ya. Tapi kalau dari awalnya memang niatnya itu memang untuk riya, untuk show over, ini bisa masuk syirkun niyah. Ya, ini dalilnya. Man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menginginkan dengan amalannya itu kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan bagi mereka amalan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka inilah yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka terhapuslah apa yang telah mereka lakukan di dunia dan batillah apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Dan dia pun ya tidak serta-merta pasti mendapatkan apa yang dia inginkan berupa dunia, ya. Itu pun sebatas apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 18, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha manasya'u liman nurid. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan ajilah, ya, kehidupan dunia, ya, jadi dia dari amalan harusnya itu ditujukan untuk akhirat, dia menginginkan dunia disegerakan. Ajalna lahu fiha, kami segerakan bagi dia di dunia, manasya liman nurid, sebatas apa yang kami kehendaki dan kepada siapa yang kami kehendaki. Enggak semuanya dapat, ya. Jadi sebatas apa yang Allah kehendaki dan juga kepada siapa yang Allah kehendaki.
Wa man arada bi amalihi ghairu wajhillah, barang siapa menginginkan dengan amalan itu selain wajah Allah, wa nawa syai'an ghairu taqarrub ilaihi talabal jazaa'i minhu faqad asyraka fi niyatihi wa iradatihi. Maka barang siapa menginginkan dari amalannya itu bukan wajah Allah dan dia meniatkan sesuatu ya selain untuk taqarrub kepadanya dan mencari balasan dari Allah Ta'ala, sungguh dia telah berbuat syirik di dalam niatnya dan kehendaknya. Ini seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, ini berat ya. Dan orang itu kalau terkena syirkun niyah itu biasanya lama dan dia nggak sadar. Beda dengan ria. Ria itu ketika sholat saja, selesai sholat sudah. Tapi orang yang menginginkan dari amalan akhiratnya itu dunia dan perhiasannya, dan dia tidak mengharapkan yang lain, ya, tidak mengharapkan wajah Allah dan seterusnya, betul-betul murni hanya untuk itu. Dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang kafir, ya, atau orang yang munafik tulen, karena dia beramal itu hanya untuk menutupi apa yang ada di dalam hatinya berupa kekufuran. Ya, ini bisa berlangsung lama, ini bertahun-tahun dia di dalam niat seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, dan juga orang-orang yang mabuk dunia, ya, yang mabuk dunia, yang dia menjadikan amalan akhirat itu ya sebagai tangga ya untuk meraih dunia. Ya. Itu syirik yang keberapa? Kedua ya. Kemudian jenis syirik yang ketiga namanya syirku ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 31, Allah firman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ahbar itu ulama-ulama Yahudi. Waruhban, ruhbana itu adalah ahli ibadahnya orang-orang Nasrani, rohib. Ya, arbaban sebagai rob selain Allah Ta'ala, dan menjadikan Al-Masih bin Maryam ya sebagai rob selain Allah Ta'ala. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar supaya beribadah kepada Tuhan yang satu, kepada sesembahan yang satu, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka perserikatkan. Ya. Jadi ini syirik ketaatan. Ya. Tafsiru haladhi la iskala fi. Tafsirnya itu yang tidak ada iskal di dalamnya. Ta'atul ulama wal ubad fil maksiyah, yaitu mentaati ulama dan ahli ibadah di dalam berbuat maksiat. Karena ketaatan itu sesungguhnya murni hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Diulangi atiunya. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Dan mentaati Rasul adalah sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena mentaati yang diutus sama dengan mentaati yang mengutus. Man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu paket sebetulnya. Jadi ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun taat kepada Rasul itu adalah konsekuensi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok. Adapun wa ulil amri minkum, ulil amri di antara kalian, maka itu tidak diulang atiunya. Ya, beda tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, diulang atiunya. Tapi ulil amri minkum tidak diulang atiunya, menunjukkan ini muqayyad. Tidak mutlak ketaatannya. Jadi kita taat dan ulil amri di sana dua, ulama atau umaro. Hatta ulama kita tidak boleh untuk taklid buta ya. Apapun dia katakannya pasti benar, nggak boleh. Maka kata Imam Malik, setiap orang bisa diambil dan ditolak.
perkataannya kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Selain Rasul, itu bisa diambil, bisa ditolak. Lihat, sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Jika tidak, tinggalkan siapapun yang berbicara. Ya. Maka ketaatan yang asasi adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan kepada ulama, kepada umara, itu muqayyad. Makanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala du'a'uhum iyahum kama fasaroha Nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim lama sa'alahu faqala lasna na'buduhum. Bukanlah bentuk menjadikan mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai Rob itu, bahwa mereka itu berdoa kepada ulama dan ahli ibadah tadi, bukan. Sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi SAW kepada Adi bin Hatim tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada Adi bin Hatim, maka Adi bin Hatim mengatakan kami tidak menyembahnya. Fadzakarolahu anna ibadatahu ta'atuhum fil ma'siyah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Adi bin Hatim bahwa bentuk ibadah kepada mereka itu yaitu mentaati mereka di dalam maksiat. Ketika Allah dan Rasul, ketika Allah Ta'ala mengharamkan, ada ulama yang menghalalkan, dia ikut-ikutan. Padahal tahu bahwa itu adalah salah. Dengan ilmu. Ketika Allah menghalalkan, ada ulama yang mengharamkan, dia ikut-ikutan juga. Ya, yang jelas dia gurunya, mursyidnya. Nah, biasanya mereka itu seperti itu. Harus taat kepada guru itu seperti Nabi Musa kepada Khidir. Jangan bertanya, kau mau cek guru. Nggak benar itu nggak benar. Nah. Jadi, kalau dia mengetahui bahwa itu menyelisih Allah dan Rasulnya dan dia tetap mengikuti, maka masuk syirik akbar, syirku ta'ah namanya. Tapi kalau dia karena nggak tahu memang dia nggak tahu dan dia nggak bisa belajar, maka itu dimaafkan. Tapi wajib bagi dia untuk belajar. Ada juga yang dia sebetulnya bisa belajar tapi dia nggak mau bertanya, maka dia tetap berdosa karena lalai dia di dalam masalah agamanya. Ya. Ya, ini sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis hasan, ya, ketika Adi bin Hatim itu ketika disebutkan fi mu'adza ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai rob selain Allah. Maka Adi bin Hatim mengatakan, inna lasna na'buduhum, kami itu tidak pernah beribadah kepada mereka. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, alaisa yuharrimuna ma'ahlallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma haramallahu fatuhilluna. Faqultu bala, faqala Rasulullah SAW, fatilka ibadatuhum. Rasulullah mengatakan, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian pun mengharamkannya. Dan bukankah mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka kalian pun menghalalkannya. Nah, ini menyelisih Allah dan Rasulnya. Maka kata Adi bin Hatim mengatakan, tentu ya saya seperti itu ketaatannya. Maka Rasul mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada mereka, ketaatan. Ya. Itu syirik yang keberapa? Ketiga. Ya. Yang pertama syirik apa? Syirkud dakwah. Yang kedua syirkun niyah. Yang ketiga syirkut ta'ah. Yang keempat syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah. Syirik di dalam kecintaan. Wal murad bihadhil mahabbah mahabbatul ubudiyah al-mustaljibah lil ijlal wa ta'dim
ya, wa dhulli wal khudu'i allati la tanbaghi illa lillahi wahdahu la syarikalah. Famata ahabal abdu biha ghairuhu ma'ahu faqad asyraka bihi asyirkal akbar. Yang dimaksud dengan syirik mahabbah di sini yaitu kecintaan yang sifatnya ubudiyah, yang mengkonsekuensikan, memuliakan, mengagungkan kepada objek yang dicintainya tersebut dengan menghinakan dan ketundukan, yang itu tidak boleh, ya, tidak selayaknya kecuali untuk Allah semata, tidak ada serikat baginya. Maka barang tatkala seorang hamba mencintai selain Allah Ta'ala, ya, bersama Allah Ta'ala dengan cinta seperti ini, cinta ibadah, sungguh dia telah mensyarikatkan Allah Ta'ala dengan syirik akbar. Ya, untuk memahami ini kita bahas dulu jenis-jenis dari mahabbah, ya. Jadi masuk kepada syirik mahabbah ini yaitu syirik mahabbah yang sifatnya ubudiyah, karena mahabbah itu banyak macamnya, ya. Mahabbah itu terbagi kepada dua macam, mahabbatu ibadatin wa mahabbatu laisat bi ibadatin fidatiha. Yang pertama kecintaan yang sifatnya ibadah, yang kedua kecintaan yang bukan ibadah pada zatnya. Jenis yang pertama kecintaan ibadah, wahiyallati tujibu tadallula wa ta'dima, yaitu kecintaan yang menyebabkan menghinakan diri kepada yang dicintainya, wa ta'dim, mengagungkannya, wa an yakuma biqalbil insan minal ijlalil mahbubi wa ta'dimihi, ya, dan ada di dalam hati seorang hamba tersebut berupa pemuliaan dan pengagungan kepada yang dicintainya, mayaktadi an yamtasila amrohu wa yajtaniba nahyahu, yang mengharuskan dia, mengkonsekuensikan dia untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa hadhi khosatun billah, yang seperti ini, cinta yang seperti ini khusus untuk Allah. Faman ahaba ma'allahi ghairahu mahabbata ibadatin fahuwa musyrikun syirkan akbar. Barang siapa yang mencintai bersama Allah selainnya dengan kecintaan ibadah, maka dia telah berbuat, dia adalah seorang musyrik dengan syirik akbar. Ya. Jadi ini bedanya. Ya, kalau kita cinta kepada istri, kepada anak, nggak ada ta'dim, nggak ada tadlil, nggak ada, sehingga kita melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Ini adalah kecintaan orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, ya, seperti kecintaan misalkan orang-orang yang beribadah kepada Nyi Roro Kidul misalkan, itu mereka beribadah dengan penuh kecintaan, ya, kecintaan yang melahirkan pengagungan kepada yang dicintainya, ketundukan kepadanya, sehingga melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Ketika diperintahkan untuk sedekah, apa namanya, sedekah, bukan sedekah bumi, apa, melarungkan apa ya, sesajen, dia patuhi itu, dan dia hindari larangan-larangannya. Misalkan larangan nggak boleh pakai baju hijau, itu mereka lakukan. Nah, kecintaan yang seperti ini namanya kecintaan ibadah. Nggak boleh ini kepada selain Allah Ta'ala. Ya, nah cinta yang seperti ini masuk kepada syirik akbar. Kalau seorang mencintai selain Allah Ta'ala dengan kecintaan yang seperti ini. Kemudian jenis yang kedua itu kecintaan yang bukan ibadah pada zatnya. Oh, ada nih. Ya, kita lanjutkan setelah ada. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ya. Kita masih membahas tentang macam-macam mahabbah ya. Kita bahas mahabbah yang kedua, yaitu yang bukan ibadah pada zatnya. Yang pertama, mahabbatulillah wa fillah. Kecintaan karena Allah dan di jalan Allah. Wa dzalika bi an yakuna jalibu laha mahabbatallah. Ya, kecintaan seperti ini, kecintaan karena Allah dan di jalan Allah, ini akan mendatangkan ya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ai kauna syai'a mahbuban lillahi ta'ala, yaitu mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala, seperti ashos kal anbiya. Jadi mencintai karena Allah dan di jalan Allah, yaitu mencintai orang-orang yang Allah cintai, seperti para nabi, para rasul, orang-orang siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Juga mencintai amalan yang Allah cintai, seperti sholat, zakat, amalan kebaikan dan lain sebagainya ya. Dan jenis ini, jenis mahabbah karena Allah dan di jalan Allah ini mengikuti jenis yang pertama, yaitu mencintai Allah Ta'ala, meskipun pada zatnya bukan merupakan ibadah secara langsung, tapi ini akan menghantarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jenis yang kedua, mahabbatu isfaqin wa rahmatin, kecintaan yang yang disebabkan karena isfaq wa rahmah, karena kasihan, karena sayang. Ya, wadzalika kamahabbatil walad, seperti kecintaan terhadap anak, wasigor, kepada anak kecil, wadu'afa, kecintaan kepada orang-orang lemah, wal mardo, kecintaan kepada orang-orang sakit. Itu jenis kecintaan yang namanya mahabbatu isfaqin wa rahmah, kecintaan yang ya disebabkan karena kasihan dan sayang. Kemudian jenis yang ketiga, mahabbatu ijlalin wa ta'limin la ibadatin, yaitu kecintaan yang sifatnya pemuliaan, penghormatan, bukan ibadah. Kamahabbatil insan liwalidehi, seperti kecintaan seseorang kepada orang tuanya, itu bukan ibadah, tapi namanya kecintaan yang didasari karena penghormatan, pemuliaan ya. Wali ulama ya, atau limu alimihi, kecintaan kepada gurunya. Likabiri min ahlil khair, juga kecintaan kepada orang tua yang ahlil khair ya, yang banyak melakukan kebaikan. Kemudian jenis mahabbah yang keempat, mahabbatun tabi'iyatun, kecintaan yang sifatnya naluriah, tabi'iyah. Kamahabbati ta'am wa syarab, seperti mencintai makanan, minuman, wal malbas, pakaian, wal markab, ya, kendaraan, wal maskan, rumah. Ya. Itu jenis-jenis mahabbah ya. Jadi yang pertama mahabbah ibadah. Ini nggak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Bedanya apa? Di sana ada taklim, pengagungan kepada yang dicintai. Ada tadlil, menghinakan kepada yang dicintainya, yang mengkonsekuensikan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Makanya orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala biasanya ya mereka mengenal adanya syarat dan pantangan. Nah, ketika melaksanakan syarat dan pantangannya, itulah jenis ketundukan dia kepada yang dicintainya tadi, penuh pengagungan dan tadlil, ketundukan kepadanya. Jenis yang kedua, kecintaan yang bukan ibadah pada zatnya. Yang pertama adalah mahabbah lillah wa fillah, kecintaan karena Allah dan di jalan Allah. Ini ya bisa dimasukkan kepada jenis yang pertama ya, bisa yang pertama, meskipun pada hakikatnya itu bukan jenis ibadah, seperti kecintaan kepada para nabi, para rasul, siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, kecintaan kepada amal-amal soleh yaitu. Kemudian yang kedua, kecintaan karena kasihan dan sayang, seperti cinta kepada anak, orang lemah, orang sakit. Yang ketiga,
kecintaan yang disebabkan karena ijlal wa ta'dim, pemuliaan dan penghormatan, seperti kecintaan kepada orang tua, ya, kepada guru dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat adalah mahabbatun tabi'iyatun, kecintaan yang sifatnya naluriah. Manusia itu secara naluriah mencintai makanan, minuman dan seterusnya, ya, kendaraan dan seterusnya. Nah, cinta yang selain ibadah tadi, ya, itu hukumnya mubah. Seperti cinta kepada orang tua, hukumnya mubah. Tapi kalau dia niatkan cinta kepada orang tuanya itu sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, maka dia bernilai ibadah. Seperti cinta kepada anak itu naruliyah, ya, karena kasih sayang. Tapi kalau dibarengi di sana dengan cinta ibadah, itu menginginkan agar anak kita itu menjadi anak yang soleh, sehingga mendidik dia dengan pendidikan yang baik, tidak mengikuti semua keinginannya tapi mengarahkannya, maka cinta tadi menjadi cinta ibadah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu bergantung kepada niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita cinta kepada orang tua, tidak hanya cinta sekadar cinta tabi'iyah saja, jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha, karena jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Enggak hanya itu, tapi kita niatkan cintanya itu karena dalam bentuk birrul walidain, ya. Karena birrul walidain merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah jenis-jenis cinta, ya. Jadi cinta yang masuk kepada kesyirikan yaitu cinta yang jenisnya cinta ibadah, ya. Kemudian selesai pembahasan syirik akbar, masuk sekarang syirik asgor. Syirik asgor itu riya. Dalilnya itu firman Allah surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, hendaknya dia mengamalkan amalan yang soleh. Amalan yang soleh artinya amalan yang sesuai dengan petunjuk. Dan hendaknya dia tidak mensyarikatkan Rabbnya dengan seorang pun di dalam beribadah kepadanya, ya. Dan perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asgor, jadi antaranya annahu la yujibul khuluda finnar kal akbar. Syirik asgor itu tidak menyebabkan selamanya di dalam neraka seperti halnya syirik akbar. Perbedaan yang kedua, annahu la yahbatu jami'al a'mal wa innama yahbatul a'mal alladhi qaranahu faqat au yanqusu sawabal amal. Syirik asgor itu tidak membatalkan seluruh amal, dia hanya membatalkan amal yang terkait dengannya saja. Kalau dia sholatnya riya, maka yang batal sholatnya saja. Beda kalau syirik akbar, seluruh amal, ya, atau berkurang pahala dari amal yang tersebut, tidak membatalkan secara sekaligus. Juga perbedaan yang lainnya, ana sahibahu ma'aluhu ilal jannah. Orang yang melakukan syirik asgor itu tempat kembalinya adalah surga. Beda kalau syirik akbar, tempat kembalinya adalah neraka selamanya. Tapi pelaku syirik asgor itu tempat kembalinya itu ke surga. Ya, sawaun udziba aw lam yu'adzab, apakah dia diadab terlebih dahulu atau dia tidak diadab. Yang jelas tempat kembalinya adalah surga. Beda kalau syirik akbar. Syirik akbar jelas dia selamanya di dalam neraka. Yaitu perbedaan syirik akbar dengan syirik asgor. Kemudian jenis yang terakhir adalah syirik khafi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, asyirku fi hadhil ummah ahfa min dabibin namlah asauda ala safatin sauda fi dhulumatil lail. Wa kafaratuhu qawlu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min dambi alladzi la a'lam. Ya.
Syirik di dalam umat ini lebih tersembunyi daripada rayapan semut hitam di atas batu yang keras lagi hitam di kegelapan malam. Itu syirik luar biasa. Jadi syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut hitam, ya, di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Sulit bagi kita untuk betul-betul terbebas dari kesyirikan. Maka kafarahnya apa? Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat mensyarikatkan engkau dengan sesuatu sementara aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa yang aku tidak ketahui. Ini bentuk berlepas diri dari seluruh kesyirikan. Ya, gimana Pak? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat atau mensyarikatkan engkau dengan sesuatu sementara aku mengetahuinya. Itu adalah perbuatan syirik. Ya. Karena kita berlindung dari perkara yang kita tidak sadari, dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa, ya. Ya, termasuk di sini kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini kafarah. Supaya kita terhindar dari seluruh jenis kesyirikan. Ya. Dan kalau kita datang kepada Allah Ta'ala membawa dosa sepenuh bumi sekalipun, kalau kita datang dalam keadaan kita tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun, Allah akan datangkan ampunan sebesar itu pula. Ya ibadi lau ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi berupa dosa, tapi engkau datang kepadaku tidak mensyarikatkan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan datangkan ampunan seberat itu, sepenuh bumi pun. Ya, itulah penjelasan tentang tauhid dan kebalikannya, yaitu syirik. Syirik ada 3, syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Nah, syirik akbar ada 4 macam. Ada namanya syirkud dakwah, kemudian syirkun niyah, syirkut ta'ah, dan syirkul mahabbah, ya. Tinggal satu kali pertemuan insyaallah kita bahas tentang kufur, nifak, dan togut, ya. 3 pembahasan lagi, mudah-mudahan satu kali pertemuan kita selesai. Artinya kita telah selesai dengan kitab al-wajibat ini. Sebelum itu paling ada pertanyaan, silakan. Pak Tarosan, Pak. Ya, kayak pamit dari Pak Tarosan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.